Halo semua, balik di sini dan ini adalah Redmi 12. Kemarin ada yang minta di reviewin Redmi 12. Oke, sekarang kita ada dapat produknya. Ini dia Redmi 12. Redmi 12 ini sebenarnya udah keluar dari beberapa bulan lalu. Jadi ini bukan baru banget ya. Ini udah beberapa bulan, kurang lebihnya udah 2 bulan kemarin sebelumnya ya. Udah mundur 2 bulan yang lalu. Sekarang kita baru dapat kesempatan untuk review Redmi 12 ini. Sebelumnya juga kita udah review untuk Oppo A58. Buat yang kalian belum nonton, ada di link di atas dan juga ada di deskripsi. Nanti kita akan bikin untuk perbandingan antara Redmi 12 dengan Oppo 58, tapi di lain kesempatan. Saat ini kita akan review dulu nih Redmi 12-nya ya. Redmi 12 ini kita dapat di harga 1 juta sekian. Dan memang barunya kurang lebih di harga 2 jutaan, tapi gua dapat ini keadaannya udah second karena udah beberapa bulan lalu ya. Jadi kita dapat second di harga kurang dari 2 juta tentunya. Secara desain si Redmi 12 ini gue suka banget karena ini desainnya keren. Kamera belakangnya berbentuk bulat di belakang gini. Belakangnya ini berbahan dari glass, bukan plastik ya. Ini cakep. Depannya juga glass. Sayangnya framenya ini masih plastik. Gue udah cukup puas karena di harga 2 juta kita udah dapet HP yang belakangnya udah glass ya. Cakep, kameranya juga 50 megapiksel kamera utamanya. Kamera keduanya untuk ultrawide-nya 8 megapiksel dan mikronya 2 megapiksel. Oke, untuk kamera cukuplah di harga 2 juta 50 megapiksel dengan AI ya. Desainnya mantap. Ini belakangnya glass, depannya glass. Layarnya IPS 290 Hz. 90 Hz loh, bukan 60 Hz ya, ini 90 Hz gitu. Di harga 2 juta udah dapet 90 Hz. Yang kita tahu ya, untuk di 90 Hz refresh rate itu harganya kurang lebih di atas 3 jutaan, dan ini 2 juta kita udah dapat 90 Hz loh. Layarnya ini gede banget, ini 6,79 inci. Jadi bongsor ya HP ini. Nggak bisa gua bilang compact, ini gede ya. Tapi kalau buat main game sih ini memuaskan ya. Layarnya gede, memanjang. Pas kita pegang juga ini kerasa gede ya. Kalau kalian masukin di saku pasti kerasa lebih mengganjal karena ini bongsor 6,79 inci. Tapi ketebalannya ini menurut gue ini masih standar lah ya, masih tipis bisa dibilang. Memang agak tebal mungkin karena baterainya ini 5000 mAh. Ya wajar lah, sesuai untuk ketebalannya dengan kapasitas baterai segede itu gitu kan ya. Memang layarnya rata gini, tapi ini udah enak banget kalau kita buat main game ya, karena udah bisa di 90 Hz refresh rate-nya. Ada kamera depan, kamera depannya ini bagian atas gini, not di atas ya. Ini 8 megapiksel. Untuk perekaman videonya mentok di 1080 30 fps. Kamera belakangnya juga ini untuk perekaman video mentok di 1080 30 fps juga. Belum bisa di 4K 30 ataupun 60 fps. Jadi hanya mentok di 1080 30 fps. Ya, untuk hasil fotonya menurut gua ini bagus. Enggak over kontras juga, enggak yang sampai pecah banget gitu, enggak ya. Ini bukan pecah juga sih. Justru menurut gua sih ini lebih detailnya kelihatan jelas gitu, nggak sampai pecah. Kalau di zoom itu nggak sampai pecah yang banget gitu. Sesuai ya, untuk kameranya ini 50 megapiksel dan hasilnya ini memuaskan, jadi nggak mengecewakan untuk hasil kameranya. Redmi 12 ini kurang lebih beratnya di 198 gram, jadi bisa dibilang ini berat ya, bukan yang enteng. Jadi ya lumayan kerasa kalau kalian pegang gini agak berat. Jadi kalau kalian gunain secara lama mungkin kalian harus terbiasa dulu dengan berat 198 gram. Secara spesifikasi OS-nya menggunakan Android 13 dengan MIUI 14. Dibekali chipset MediaTek Helio G88 12 nanometer. Dibekali RAM 8GB, internal storage 128GB. Ada juga tersedia RAM 8GB dengan internal storage 256GB. Juga ada RAM 4GB, internal storage 128GB. Jenis RAM-nya ini eMMC 5.1.
Dibekali GPU Mali G52MC2 dengan CPU kecepatan maksimalnya di 2,0 GHz. Dibekali baterai 5000 mAh dengan kecepatan 18 watt pengecasan. Jadi kalau menurut gua untuk baterainya nggak ada keluhan sama sekali, ya udah standar 5000 mAh di 2023. Jadi nggak ada masalah lagi kalau kita ngomongin baterai. Tentu bisa digunain 1 kali 24 jam dengan 1 kali pengecasan. Untuk fiturnya sendiri ini udah ada NFC-nya, Bluetooth-nya 5.3, kemudian ada lubang audio jack 3,5 mm, masih ada AR Blaster, udah gunain USB Type-C, jadi ini udah cakep banget. Sayangnya ini belum ada sensor gyroscope-nya, jadi kalau kalian main PUBG Mobile terus kalian mau gunain gyroscope, sayangnya di Redmi 12 ini belum ada. Tapi nanti kita tes deh untuk main PUBG Mobile ya. Lalu kita tes performanya, di tes Antutu Benchmark versi 10 ini dapat di skor 267 ribuan. Kemudian di tes lagi Geek Benchmark versi 6 ini single core-nya dapat di skor 421 dan di multicore-nya dapat di 1227. Oke, secara skor ini agak kecil, tapi menurut gua untuk di harga 2 juta ini udah terbilang gede dengan CPU MediaTek G88-nya. Sesuai ya. Lanjut kita tes main PUBG Mobile. Di tes main PUBG Mobile ini dapat di settingan grafik HD dengan refresh rate high. Mentok di high ya, belum bisa sampai dengan ekstrim. Untuk di grafis mode ini dapat di settingan mentok di ultra. Oke, untuk main PUBG Mobile ini nggak ada keluhan yang terlalu berat. Memang ada sedikit drop frame rate tapi nggak sampai kerasa banget, sampai mengganggu banget itu enggak sih. Dan di sini kita nggak ngetes main game-game yang lain, kita hanya gunain di PUBG Mobile aja. Karena kalau di main PUBG Mobile ini udah mulai main lancar, tentu main game Mobile Legends dan main game-game yang di bawahnya yang lebih rendah, grafis yang lebih rendah, tentu sudah tidak ada keluhan dan tidak ada masalah. Kesimpulannya untuk Redmi 12 di tahun 2023 masih worth it di harga 2 jutaan. Banyak benefit yang bakal kita dapat untuk Redmi 12 ini. Secara build quality ini terbilang sangat baik dan desainnya nggak ketinggalan banget. Desain kameranya desain kekinian. Kameranya 50 megapiksel, belakangnya udah berbahan glass. Di atas bawahnya ini memang framenya masih berbahan plastik, tapi ya ini bagus ya, masih enak lah digenggam. Masih ada audio jack 3,5 mm, sudah menggunakan USB Type-C. Wow, ini menurut gua udah cakep-cakep banget. Hanya saja kurangnya ini belum ada gyroscope. Untuk dari segi harga, ini harga 2 jutaan. Jadi worth it banget di harga 2 juta kalian udah dapat benefit sebanyak ini. Dan secara spesifikasi ini menurut gua udah lumayan banget. Dibekali dengan chipset MediaTek G88. Ya memang kita nggak bisa berharap lebih untuk di harga 2 jutaan. Tapi secara keseluruhan ini udah memuaskan banget. Kita gunain harga 2 juta ini udah mantep ya. Oke, mungkin cukup itu aja review kita untuk Redmi 12 dari channel DesID. Kalau kalian ada kritik dan saran silahkan komen di kolom komentar. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat silahkan share video ini. Dan buat kalian yang baru mampir di channel DesID jangan lupa untuk support channel DesID dengan cara klik subscribe channel DesID. Oke, gua Agus dari channel DesID, sampai jumpa di video berikutnya.